Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kesempatan untuk kita semua bisa berkumpul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan mengajarnya. Salawat serta salam kita limpah curah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya serta kita akhir zaman. Nah, untuk kali ini saya ada tugas di mana di modul terakhir, modul 1 terakhir 1.4, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Sebetulnya saya sudah belajar ini tuh baru 2 minggu ke belakang, tetapi mungkin dipadatkan materinya untuk 1 jam ke depan, gitu ya. Nah, sebelum ke tentang budaya positif, saya akan menjelaskan dulu di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, di mana pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi ketika anak-anak yang sudah kodratnya bisa menyanyi, misalkan kita arahkan menuntun untuk bisa itu. Ketika kodrat anaknya bisa olahraga, kita menuntun. Jadi bukan menuntut ketika anak-anak bisa menyanyi, kita tuntut untuk apa gitu ya. Jadi kita harus melihat kodrat anak dari sejak lahir gitu. Selanjutnya di sini budaya positif itu apa? Di mana nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Ya, sudah. Contohnya seperti senyum, sapa, salam ya sama anak didik gitu ya. Peserta didik kepada kita salam, lalu setiap ini pagi ya, lalu seperti sholat duha itu termasuk budaya positif. Membaca doa sebelum belajar, lalu membaca surat-surat pendek sebelum belajar itu termasuk budaya positif. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada 7 ya yang harus saya sampaikan mungkin ya di dalam budaya positif itu sendiri konsepnya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, ini adalah 7 yang sudah saya pelajari. Mungkin ya Ibu bukan untuk mengajarkan, tetapi mungkin saya lebih terdahulu membaca modul-modulnya gitu ya. Jadi ada 7 yang saya telah pelajari selama 2 minggu ini yang harus saya sampaikan kepada Ibu Bapak di sini. Nah, yang pertama dulu perubahan paradigma belajar, di mana di dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di mana disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ketika siswa dikontrol sama kita, kadang-kadang kan tidak nurut ya, ketika kadah iya, kadah itu ya, susah ya kalau tidak ada di dalam diri anak itu sendiri ingin berubah. Betul tidak Ibu? Ketika kita menghukum ya, betul ya, ketika kita menghukum kan belum tentu nurut juga ya. Seperti contohnya tadi Ibu Susia Sigit tidak mengerjakan PR selama 2 minggu ya, betul. Tetapi sudah dihukum ini itu tidak, tetap saja ya. Nanti akan ada pembahasan apa yang harus kita lakukan agar anak mungkin bisa berubah karena dirinya sendiri, bukan karena kontrol dari kita gitu ya. Sama saya juga masih belajar, belum selama ini masih mengontrol anak untuk menurut gitu ya, dengan cara-cara mungkin yang
belum efektif gitu ya. Nah, seperti contohnya ya, Pak Asep misalkan menggenggam sebuah emas atau berlian gitu ya. Bu Asri mengambil misalkan mencoba untuk membuka kepala Pak Asep, sedangkan Pak Asep tidak mau dibuka. Nah, itu seperti contoh mungkin simulasi di mana seorang itu ketika semakin kita genggam, kita kontrol, ya belum tentu efektif untuk perubahan anak tersebut. Seperti bukan hanya untuk anak ini, mungkin anak kita sendiri juga ya, untuk belajar untuk anak kita sendiri, nah gitu ya. Nah, selanjutnya di mana menurut Dr. William Glasser, di mana di sini ilusi kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid. Seperti misalkan contoh mengontrol murid cepat mengerjakan PR gitu. Misalkan tugasnya cepat kerjakan. Nah, itu kan belum tentu anak nurut ya sama kita karena kita kontrol. Tetapi apabila misalkan anaknya ada dalam dirinya ingin berubah, ingin menjadi lebih baik kan, insya Allah ya. Nah, lalu ilusi bahwa perbuatan positif, efektif dan bermanfaat ini belum tentu ya. Misalkan Sigit, kamu teh kudu belajar, tong kasihanan wae, misalkan Sigit kerja PR kan segitunya, tapi berubah tidak? Belum tentu ya, belum tentu efektif. Nah, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Misalkan Sigit aku kerja ke ibu teh era jadi wali kelas, ibu teh malu jadi wali kelas Sigit ya, sama Bu Susi dikasih PR gak pernah dikerjakan. Nah, itu tersebut kan membuat Sigit merasa bersalah, tapi kan buktinya tidak ya, buktinya tidak membuat berubah gitu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, misalkan toh itu aku kerja ke PRT misalkan ya, itu bakal berubah nggak belum tentu ya, belum efektif. Nah, ini adalah salah satu paradigma teori kontrol dari menurut Dr. William, bahwa keempat ilusi ini belum tentu efektif untuk anak-anak agar bisa berubah budaya positifnya. Lalu apa yang ibu dan bapak tahu tentang mungkin disiplin positif? Disiplin maknanya apakah tentang kebaikan, perubahan yang lebih baik ya, disiplin positif. Nah, di sini ya, dimana disiplin itu berasal dari awalnya bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang Socrates dan Plato, dimana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apabila kita mendengar kata disiplin, pasti rasa tidak nyamannya, disiplin kudu nurut, ieu mahnya pasti gitu. Nah, di mana disiplin yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Di mana nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh individu. Nah, di sini disiplin positif itu jadi tidak untuk dikontrol orang lain, jadi tanggung jawab diri sendiri, dari diri sendiri. Nah, yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5. Nah, anak kita teh misalkan contoh tadi Sigit, nah begitu ya, kita teh sebagai guru biasanya sok kadang-kadang jika mah males ya, jika males ya, tapi kan kita harus cari tahu dulu mungkin ya, termasuk bukan ibu-ibu bapak juga, saya sendiri juga kadang gitunya langsung menjudge anak tersebut bahwa ia malas. Tapi seharusnya ya, yang saya pahami selama 2 minggu ke belakang, seharusnya kita harus tahu dari 5 aspek kenapa anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Kebutuhan dasar manusianya terpenuhi apa tidak gitu ya, karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Yang pertama, survival. Misalkan
Misalkan ular, misalkan ular ngambil makanan Maulini, misalkan kita harus tahu dulu karena mungkin belum sarapan, jadinya makanan gitu ya. Lalu cinta, kasih dan terima kadang berpengaruh ya, kurangnya cinta kasih sayang dari orang tua, lalu dari kita gitu ya. Kesenangan, kadang-kadang kalau di tahun kemarin kan ada Hendri ya sama Herian Batur ya, bisa aja itu karena kesenangan dia, senang ngaherian gitu ya. Lalu penguasaan, biasanya suka bully, ingin terlihat berkuasa, lalu ingin anaknya menerima kebebasan. Nah, di mana kebutuhan bertahan hidup yang pertama tadi survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, hanya satu kebutuhan ini yang termasuk ke dalam fisiologis, itu bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, karena berpengaruh. Ketika kesehatannya tidak baik, maka akan berpengaruh terhadap belajar di sekolah. Lalu ketika di rumah situasinya tidak baik, keluarganya, orang tuanya, maka berpengaruh terhadap belajar di rumah. Lalu makanan yang dia makan atau mungkin tidak sarapan ya, tidurnya tidak cukup, itu sangat berpengaruh. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima atau kebutuhan untuk diterima, di mana kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi yang tadi fisiologis seperti makan, minum, tidur dan lain-lain. Kasih sayang dan rasa terima ini termasuk ke dalam psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, di mana kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman dan keluarga gitu ya. Ketika anak yang kurang kasih sayang, biasanya kan kita tanya butuh kasih sayang kelihatan ya gitu. Ini termasuk ke dalam salah satu penyebab mungkin anak melakukan tindakan yang tidak berdisiplin positif gitu. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Lalu mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik. Jadi biasanya ini anak-anak yang kalau dalam contoh tahun kemarin itu yang saya ajari itu Henry ya. Jadi ingin berpuasa di kelas yang berpuasa gitu ya. Kalau misalkan tidak nurut, ya udah gitunya orangnya seperti itu. Nah sebelumnya kan saya belum memahami ya materi ini, ternyata memang harus dengan cara-cara gitu. Lalu selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah anak-anak itu butuh kebebasan, misalkan hal yang baru yang menarik. Kadang-kadang anak-anak hanya mau diajar, kayak kukulitingan, belajar kayak di luar, nilainya di kelas A5 rajkan gitu teh. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, pamilah heureyan, misalkan ajuan heureyan ajenianya, ternyata cuma kebutuhan kesenangan deh. Penting mah orang atau eta misalkan lagu, atau eta misalkan ceri gitu nya, nangis. Nah contohnya di sini ada kasus ya, contoh Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Namanya Teh Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba menurut Bu Susi mungkin situasi seperti Bu Ria, kira-kira kalau ada anak didik di kelas suka ngambil bekal temennya, yang akan Bu Susi lakukan apa? Memarahi misalkan atau menasehati, ditanya dulu gitu ya. Terus kira
fisiologis, psikologis, kira-kira apa? Tadi kan ada tidak mampu. nah, ya berarti masuknya ke fisiologis ya, kebutuhan bertahan hidup. Bisa aja mungkin dia tidak belum sarapan, belum makan, tidak dikasih sarapan sama orang tuanya ya, jadi berebut. Bisa aja mungkin jahil ya, penguasaan, bisa termasuk ya, gitu. Nah di sini yang pertama bisa aja Agus lapor dan orang tuanya tidak membawakan bekal ya, tidak membawakan bekal makan siang, masuk ke survival. Yang kedua, lalu teman Agus jadi diperhatikan Agus, jadi mencoba mencari perhatian ya. Yang kedua, yang ketiga mungkin jadi pemimpin, power gitu ya, dia merasa hebat karena temannya jadi takutnya sepertos terangkahnya kalau kamari ya. Lalu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan, jadi dong wae gitu, meni wae nih indung teh gitu ya, hayang wae jeung daging jeung hayam gitu nya. Pas bekal lihat teman. Lihat teman makan aja, jadi direbut bisa aja. Lalu mungkin untuk kesenangan aja kayak heureuyan asa atau heureuyan teh gitu nya, Agus hanya iseng gitu nya, dan dia menikmati ekspresi. Jadi kelimanya itu bisa aja terjadi, makanya kita harus ada eksekusinya nanti dijelaskannya. Nah, di sini kalau menurut ibu dan bapak, yang terbaik itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kalau hukuman contohnya seperti apa? Misalkan tidak mengerjakan PR, yang termasuk hukuman misalkan contoh kayak naikkan kaki ke atas, nah itu termasuk hukumannya kalau zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang kan karena perubahan zaman yang berbeda, maka anak-anak tidak mempan dengan hukuman. Betul tidak ibu? Pernah hukum capek-capek, menghukum tetapi terasa sia-sia, betul? Jadi langsung hukum oke jujur katosnya harus ibu bapak hukum abis katos itu sering kalau kamari malas hukuman tehnya. Nah ini nah misalkan contohnya di sini IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar supaya dekat aja kalah balik gambar bari guntingan misalkannya pada saat guru matematikanya mengajarkan. Nah pas yang menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu. Misalkan supaya rencana anu sok disungseurekeun karena perlakuannya. Nah, tapi si pasennya diam aja gitu. Tolong serikeun gitu ya. Nah, malah menunjuk dirinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan paseno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa oleh Pak. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan paseno terhadap IPA? Tidak. Kenapa Pak Sen? Tidak setuju. Kalau sepemahaman saya, kalau misalkan anak tidak bisa menjawab, alangkah lebih baiknya kita harus memberikan suatu instruksi atau misalkan memberikan suatu perhatian. Salah satunya bisa dilakukan dengan ice breaking. Nah, mungkin apa yang dilakukan oleh pasien ini dianggap menurut saya tidak tepat. Selain itu juga perlakuan yang pembiaran yang dilakukan oleh paseno akan mempengaruhi dari psikologis anak juga. Selain itu juga si anak juga akan lebih murung, apalagi kalau misalkan ketemu dengan pelajaran matematika bisa saja salah satu jadi mata pelajaran yang sangat ditakuti untuk anak itu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Asep. Terima kasih Pak Asep jawabannya betul ya. Jadi mungkin matematika pelajarannya kan jenuh gitu ya. Pak Seno udah begitu terus ditertawakan, didiamkan gitu ya, dengan cara-cara yang mungkin kurang efektif ya untuk ya bukan solusi. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba. Yang tadi tuh maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Coba maju ke depan.
menurut ibu-ibu dan bapak? Coba maju, kalian itu tunjuk ya. Coba maju ke depan. Kamunya ngejaga tapi di depan anak-anak. Jujur abangnya udah pernahnya pasti lahnya. Kita kan belajarnya pasti kena secara tidak langsung memarahi anak di depan teman yang lain pasti pernahnya. Kan kita sama-sama belajar. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Termasuk hukuman ya. Sebetulnya itu tidak boleh, tapi kita kan masih belajar ya. Kadang-kadang kontrol emosi, ya gitu kayaknya, begitu itu termasuknya hukuman. Nah, gimana perbedaan hukuman konsekuensi ya? Yang seharusnya hukuman itu diganti sekarang menjadi konsekuensi. Jadi kalau ada misalkan pelanggaran, kita biasanya pelanggaran hukuman ya. Sekarang kita ganti ketika kita ada anak yang melanggar, yaitu diganti dengan konsekuensi. Bedanya apa? Kalau hukuman itu menyakitkan, lalu tidak nyaman untuk anaknya ya. Nah, seperti contoh kalau kita naik motor, nggak pakai helm, kan itu langsung hukumannya. Kalau naik motor mah beda. Kalau kita mungkin untuk anak didik kita mah bukan hukuman digantinya jadi konsekuensi. Tetapi selain konsekuensi, sebelum konsekuensi itu adalah namanya restitusi. Nanti dibahas di depannya restitusi. Dimana di sini apabila hukuman perbedaannya dengan konsekuensi akan membuat dimana murid tersakiti ya. Abi pernah dulu waktu SMP pernah rambutnya merah dihukum di depan lapang, dilihat banyak orang rok kependekan. Itu sampai akhirnya keingat dengan hati sampai akhirnya padahal itu SMP udah beberapa tahun yang lalu. Nah itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi yang seharusnya mungkin ya restitusi ajak ngobrol dulu anaknya. Nah begitu kenapa konsekuensinya mungkin yang berhubungan dengan pelanggaran arus dari payungan jantan adik hidangan belum tentu kan anak jadi kalau membenci guru. Nah iya, kalau konsekuensi mungkin yang berhubungan hayu ibu diajak ke salon dihidangan, hayu arah ibu dilereskeun dipanjangan berubah ongkoh, anak tidak sakit hati ongkoh gitu ya. Nah itu termasuk salah contohnya ya. Jadi hukuman itu termasuk ke dalam negatif. Jadi sekarang mah diganti menjadi konsekuensi. Ketika melanggar peraturan maka anak-anak dikasih konsekuensi gitu ya. Contohnya murid dibuat tidak nyaman, lalu kalau konsekuensi contohnya memerlukan monitoring, obrolan seperti sebenarnya ada tinggal Pak Asep ketika sigir tadi melakukan kesalahan ya, pelanggaran ya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tidak mengerjakan PR kan itu kan termasuk keyakinan kelas 6 ya. Kebetulan anak saya kelas 6. Nah tadi leres Pak Asep diajak ngobrol lagu naon sih gitu benernya sampai langsung sok ayeuna keliling lapangan 100 keliling misalkan tekannya, tapi diajak ngobrol lagu naon gitu nya pengerjakan PR. Nah ini coba mau tanya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi nyoret-nyoretnya di meja tulis, terus ku anjeunna kudu dibersihkeun deui. Termasuknya konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, misalkan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, misalkan konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman di kelas ngobrol langsung jemur. Murid diminta bertelanjang kaki, tidak pakai sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kalau di kita kan tidak terlalu ini ya, sepatu hitam kan. Kalau di sekolah lainnya itu ya termasuknya hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi perbedaannya kalau hukuman hukum, kalau konsekuensi ketika ada rasa tanggung jawab dari anak-anak, terus nyoretan, terus gendai, terus naon
ya ada rasa tanggung jawab dari dirinya, terus ada perubahan perilaku ya, perubahan juga bukunya jadi bersih, mejanya jadi bersih gitu ya. Kita lihat di sini betul tidak? Ya betul ya Bu Indi, barusan membersihkan coretan termasuk konsekuensi, lalu di sini ada hukuman, lalu menggantikan kertas tugas teman juga konsekuensi, dan yang lainnya termasuk hukuman. Nah yang keempat, teori motivasi perilaku manusia, di mana ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi intinya gini ya, dalam motivasi ini ketika anak tidak mau mengerjakan tugas, so kerjakan tugas. Mungkin ku ibu diberi buku sapak, misalkan anak mengerjakan itu karena motivasi eksternal. Karena apa? Karena hanya buku sapak, bukan dari dalam dirinya gitu ya. Tapi ketika kita menerima motivasi internal ya, lekan atau sienaon gitu ya, nah itu termasuknya motivasi eksternal, berarti belum ada di dalam diri. Lalu kalau misalkan abi ya ngiringan guru penggerak gitu, karena emang hoyong ilmuna gitunya, berarti itu termasuknya internal. Tapi namun karena hayang jadi kepala sekolah atau hanya karena gaya-gayaan, nah itu termasuk eksternal. Itu contoh kecilnya ya. Anak juga sama, seperti misalnya kecuali ya anak misalkan punya bakat seperti kemarin serial bakatnya saja, anak nanti mau emang punya bakat saja, nah tidak dipaksa oleh Bu Ulan. Tetapi kecuali kalau dipaksa, serial gurunya kudu menangkeun aya piala jeung duitnya pokokna, nah kecuali seperti itu ya. Tapi kan anaknya mau, nah terus anaknya memang bukan hanya ingin pialanya saja, tetapi karena ingin dia mendapat pengalaman. Nah itu termasuknya motivasinya internal. Kecuali hayang duitna ieu 1 juta, menang 1 juta, pokoknya ulang kudu menangkeun duit ieu. Nah, berarti itu karena ingin suatu penghargaannya aja kan, bukan kelebihan yang lain, misalkan pengalamannya, mendapatkan banyak teman gitu. Nah itu ya, membedakan antara motivasi eksternal dan internal. Yang kelima yaitu tentang restitusi atau posisi kontrol guru ya, dimana ada guru yang jujur saya juga masih yang belajar dalam 5 restitusi ini. Mungkin ada hanya beberapa yang dilakukan, tidak semuanya. Sedangkan secara teori kita tuh harus melaksanakan ya sempurna, tapi kan tidak ada guru yang sempurna ya. Yang pertama ada guru penghukum, pembuat merasa bersalah, lalu teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini contohnya kayaknya ada melaksanakan kesalahan, yang melakukan kesalahan. Misalkan saya Dini, misalkan Dini, saya kecewa sekali sama kamu. Nah, begitu kenapa mengambil uang, misalkan itu kan ada rasa membuat rasa bersalah. Nah secara teori itu termasuknya ke dalam anak itu teorinya membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamunya ini sebenarnya maling uang, kenapa ngambil uang? Nah itu termasuk penghukum, langsung menjudge, jadi langsung nyarios gitu. Loh sebenarnya barangkali teh kan gitu, pami tenang ya, patus Pak Asep tadi. Ayolah isin ke ibu kepala, isin atau kubu susi, ayo sok itunya jujur nama isin kubu susi atau kan si teh kelas genep poli kelas aku ibu isin terus 2 minggu. Nah itu tenang ya, secara tenang. Lalu pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Kan sok ayo dia apresiasi ya. Jadi sekarang mah tidak dengan hanya penghargaan tapi apresiasi anak. Misalkan contoh kami mengerjakan tugas kini bintang 5. Contoh misalkan di sekolah yang urang kali abi gitu nya tiasa baca halaman hiji kini bintang 3, kayak dikumpulkan bintang nanti. Kalau udah banyak bintangnya nanti ditukar mungkin dengan apa gitu ya, dengan penghargaan dari guru gitu ya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, guru sebagai manajer, coba sih
bagaimana biar tidak terus-terusan melakukan kesalahan ini. Bagaimana caranya? Jadi si kita kudu mikir, harus mikir ya, mencari solusi sendiri biar tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu yang terakhir penghukum udah ya tadi. Misalkan kamu mah nulis paper terakhir mah, nah, tapi dengan nada yang seperti itu ya, itu disebut penghukum. Sami adu oge masih kayak gitunya jujur mah dari baru dibaca dan dipahami itu selama 2 minggu. Jujur asa kesentil gitu ya, aku baca ieu teh kesentil asa nyindiran abi ieu mah terasa tersindir gitu nya dengan ini. Tapi kan kita mah sama-sama aja ya, selama kita mau menjadi lebih baik mungkin ya seiring berjalannya waktu mungkin bisa gitu. Nah contohnya ini ya, ada contoh kasus satu. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa, ibu santai aja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah ketika guru tersebut termasuk ke dalam kontrol apa? Nah saya lihat itu kan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, berarti termasuk ke dalam teman ya. Lalu malah tertawa diajak temannya, dijadikan teman teh, ibu santai aja bu gitu. Tapi ada juga merasa bersalah, merasa bersalah si anak-anak, ayolah cepet kerjaan ke ibu dicarekan ke ibu kepala, itu kan menjadi anak merasa bersalah. Nah di sini contohnya ya, apabila contohnya ya penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dicibir, digamplang, misalnya dipukul, itu termasuknya penghukum. Pami misalkan membuat merasa bersalah, contohnya berceramah, mengatakan yang seharusnya, lalu ibu kecewa dan lain-lain ya. Sebagai teman, misalkan didekati lalu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah gitu, jadi diajak gentleman misalkan gitu ya. Pemantau, misalkan coba tahu kan peraturan kesini dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah di sini ibu bapak guru ada yang sudah membuat keyakinan kelas. Kalau saya kemarin itu membuatnya bukan keyakinan kelas, tetapi peraturan kelas. Misalkan sekolah harus bersih, kelas harus wangi, anak harus bertanggung jawab. Misalkan ada yang sudah membuat pas seharusnya sih ya, pas awal pembelajaran masuk kita tuh membuat namanya keyakinan kelas gitu ya. Kita lihat di sini contoh membuat keyakinan kelas ya.
kemudian anak tersebut di kelas agar kelasnya nyaman, aman, gitu ya, enak belajar. Misalkan anak yang ini, ibu aku mau tulis di skinotnya tadi, saya ingin misalkan bersih, ya. No iya mah ibu tidak boleh membuli, saling membuli ibu. Abi mah pengennya di sekolah itu misalkan tepat waktu apa gimana ya. Nah itu nanti setiap orang menuliskan di skinot itu. Lanjut. Jadi gitu ya, contoh ini ya, contoh sebetulnya saya juga ada tugas membuat video tersebut, tetapi karena belum, jadi saya mengambil contoh dari orang lain ya, dimana membuat keyakinan kelas itu sebelum pembelajaran. Kalau dulu saya di teman-teman itu namanya kesepakatan kelas, misal kesepakatan kelas ya. Kalau sama aja sih sama keyakinan kelas, bedanya mungkin dalam segi kata-kata. Saya tidak ingin membuli, berarti kan di situ ya tulisannya saling menghargai misalkan ya. Jadi di all in. Nah itu dilihat dari yang terbanyak, diambil misalkan 7 keyakinan kelas. Nah ketika anak melanggar yang tadi itu ya, ketika anak melanggar harus diyakini, harus ditanya, masih ingat dengan keyakinan kelas-kelas kita ya, masih ingat gak? Kan tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar maka kita harus memberikan konsekuensi sesuai dengan pelanggaran yang dia buat gitu ya. Nah, di mana keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya, daripada peraturan, berupa pernyataan yang universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk yang positif, lalu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi hitung 100 peraturan gitu ya. 7 juga cukup ya, 1 sampai 10, tapi Abimah ada berapa 7 ya, 7 cukup. Semua warga kelas ikut berkontribusi, jadi sebagian semua.
anak-anaknya harus hadir, semuanya membuat keyakinan kelas masing-masing, impian mereka di kelas di mana. Nah, ibu gurunya mungkin memanajer anak-anaknya bahwa oh berarti anak-anaknya inginnya seperti ini. Nah, nanti ibu guru membuat di poster. Kalau sekarang pakai Canva ya, saya kemarin pakai Canva, keyakinan kelas 6, keyakinan kelas 4, 5 gitu ya. Maksudnya boleh pakai foto, boleh peraturannya apa aja. Jadi ketika dilanggar sama anak, maka kita akan melaksanakan yang namanya restitusi nanti ya di depan. Nah, contoh misalkan dulu mengapikan kesepakatan kelas ya, bukan keyakinan kelas di sini. Misalkan menjaga kebersihan ya, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, saling menghormati. Berarti abi ma'alinku dibully, berarti termasuk ke dalam apa? Saling menghormati, saling menghargai ya. Jadi kita ditulis tidak membuli, tidak saling tidak, dengan kata-kata yang universal gitu ya. Nah, yang ketujuh ini adalah segitiga restitusi dari tadi awal sampai 6, yaitu tentang apa? Motivasi, tentang hukuman, konsekuensi. Nah, sekarang yaitu restitusi, di mana ketika anak melanggar peraturan, kita itu dari pelanggaran bukan ke hukuman, tetapi pelanggaran, restitusi, lalu ke konsekuensi. Jadi sebelum ke konsekuensi kita restitusi dulu anaknya ya. Nah, di mana prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Terkadang kalau kita langsung hukuman, berubah enggak sampai ke urangnya ya, apakah sampai ketika dikoro segala rupanya pasti karawas sampai besok itu. Tapi anaknya berubah tidak ya, malah kalau kita yang sampai energi, capek emosinya, emosional gitu, hati juga ya begitulah. Nah, makanya dari itu kita berubah jadi dari pelanggaran restitusi ke konsekuensi, di mana sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, lalu serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah ya, lalu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, lalu memberikan penawaran bukan paksaan ya. Nah, di sini ada caranya, ada 3. Kenapa disebut segitiga restitusi? Yaitu 3 cara langkah ketika anak melakukan pelanggaran. Nah, yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah ya, lalu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini ada contoh bagaimana sih Ibu segitiga restitusi teh carana gitu ya. Tapi sebetulnya ibu guru di sini sudah melaksanakan sih yang saya lihat ya. Ibu seperti Bu Asri kami yang ada masalah seperti parasel adanya. Nah, aku naon bente. Nah, emang kumaha kan itu teh menanyakan, validasi, memvalidasi anaknya. Leres sigit aku begitu. Leres Raiska gitu. Kan itu memvalidasi ya. Sebenarnya sudah sih ya melakukan, cuma mungkin secara teori kita mungkin kadang-kadang lengah juga ya, langsung kita hukum langsung ya, tapi kan itu masih belajar ya, sama-sama belajar. Nah, ini contoh misalkan nah, ini contoh ada anak yang berbuat salah karena kasusnya ini. Pada saat jam belajar berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sampai yang sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Disebutnya menstabilkan identitas dulu. Leres ke sampai di kelas.
makan di kelas validasi tindakan yang salah. Kami makan di kelasnya salah itu salah enggak gitu ya. Kalau makan di kelas itu kadang diperjelas. Kan sebelumnya ditanya dulu kenapa makan di kelas, sarapan dulu enggak di rumah. Nah, kita harus selanjutnya bebas ya kamu pertanyaan mau nama kumaha pertanyaan lah Bu Asri Bu ini kan seperti itu ya. Iya, jadi kita harus kenapa validasi harus nembete makan di kelas. Ayo wawartos misalnya betul tidak tadi makan di kelas, betul Bu. Kenapa makan di kelas? Karena saya tidak sarapan Bu. Validasi heula. Jadi lupa kita kadang pilih yang terfitnah atau naon harus heula barangkali. Maka dua harus keyakinan kelas menurut tadi itu di dalam yang tadi sudah dibikin. Nah keyakinan kan sudah ada keyakinan kelas yang tadi dibikin, yaitu misalkan berhubungan dengan makan tadi apa, misalkan disiplin tidak makan di kelas gitu ya. Nah itu kan sudah tahu bagaimana keyakinan kelas di kelas 5 misalkannya. Sudah Bu, apa coba misalkannya? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, misalkan tadi makan di kelas tidak, bukan kita sudah bikin keyakinan, berarti melanggar gitu ya. Contohnya meyakinkan dengan setelah itu guru memberikan solusinya terserah. Misalkan permasalahan membawa makan di kelas, solusinya apa? Bebas ya. Jadi tidak hanya kita menanyakan saja, tapi kita harus memberi solusi kepada anaknya gitu ya. Seperti apa agar tidak melanggar keyakinan kelas lagi. Saya juga kemarin bikin video ya, karena termasuk ke dalam pertama tugas, terus pengen nyoba juga ya, karena sejujurnya tidak sedetail ini ketika anak melanggar. Kemarin itu saya contohkan, Razka itu tidak pernah bikin kelas ya. Saya cobakan membuat video untuk tugas juga, sama pengen tahu Razka ada perubahan tidak kalau dengan restitusi gitu ya. Ditanyakan kenapa tidak bikin, malah saya gerak amal macamnya ditaruh sulah kuno begitu, berarti oke amalnya kada oke sontan dan lain-lain. Ayo alhamdulillah selama ayeuna, mudah-mudahan kedepannya juga berubah ya. Alhamdulillah mau bikin kelas gitu ya. Itu contoh yang kemarin saya bikin restitusi ya. Nah, di mana di sini dalamnya ada menstabilkan identitas, lalu tadi ya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Lalu tadi menanyakan keyakinan yang sudah dibuat, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, lalu apa nilai-nilai umumnya seperti itu. Jadi ketujuh tadi teori yang saya pelajari selama 2 minggu ini harus dipadatkan mungkin selama 1 jam ini. Nah mudah-mudahan mungkin ya bisa ya kita sama-sama aja, karena jujur aja saya juga belum 100% menerapkan itu semua. Mudah-mudahan mungkin kita semua warga sekolah SDN 5 Muara Sandi sedikit demi sedikit mengubah yang tadinya mungkin dari
diskusi terlebih dahulu. Jadi tidak langsung tapi harus berhubungan dengan pelanggaran yang mereka buat. Kalau tidak mengerjakan PR, misalkan yang berhubungan dengan itu, dia mengerjakan tugasnya apa, konsekuensinya. Jadi harus sesuai dengan pelanggaran, bukan hukuman seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari ibu bapak guru setelah tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ada yang tambahan mungkin, ada yang mau menambahkan gitu, menambahkan atau pertanyaan? Jadi Bu, ada sedikit pertanyaan khususnya untuk di fase A, khususnya untuk kelas 1, bagaimana penerapan keyakinan kelas khususnya bagi siswa kelas 1 transisi dari PAUD ke SD yang notabene anak-anak itu kalau bisa dibilang ya masih malu-malu lah gitu untuk mengungkapkan. Nah, bagaimana caranya supaya guru bisa memberikan stimulus kepada anak tersebut supaya anak itu bisa memberikan apa yang dia inginkan seperti itu. Sebelumnya mungkin kasih contoh dulu ya, untuk khususnya mungkin kelas 1 contohnya ya. Contoh anak-anak, misalkan kalian punya cita-cita tidak? Misalkan punya Bu jadi apa? Kita indikan dulu ke ini, polisi Bu, dokter, nah jadi tentara misalkan ya, dengan cara-cara seperti itu. Misalkan contoh, oh kalau gitu kalian punya impian ya, ingin jadi apa? Jadi artis Bu, misalkan YouTuber ya. Oke, nah itu contoh mungkin secara umumnya. Nah, diterapkan di kelas ketika membuat keyakinan kelas, misalkan contoh, oke, kalian kalau di kelas mungkin dengan cara bahasanya Pak dengan berbeda ya. Kalau kelas atas lo pasti ngartosnya, kelas 4 5 genap, insya Allah sih 2 3 juga ya di sini. Ngartos coba kami di sekolah di kelas, hoyongnya sapatos kumaha di kelas, jadi dengan bahasa anak-anak mungkin ya, lebih ke anak PAUD yang kelas 1 transisi dari TK. Cik, kami misalkan siapa nama muridnya Bu? Almaira misalkan, Almaira pagi di kelas Bu Abimah di kelas teh hoyong iya hoyong bersih we Abimah. Oh bersih dengan kata-kata sok boleh kan kalau bisa nulis nih dengan misalkan tak tajam biasa nulis bersih, boleh gurunya aja yang membimbing, misalkan ditulis sama Bu Ula di sini bersih 1. Siapa lagi? Cik kamu harusnya hiji-hiji misalkan sahat Mina contoh Raspa, Raspa misalkan Ibu Abimah Abi mah hoyong di kelas ya, misalkan hoyong abi pokoknya maju ulang teh hoyong aya we tepat waktu abi teh di dia. Oh berarti disiplin, sama-sama semuanya harus kubu ulang berarti yang bahasanya dengan kata-kata anak malah dicerna sama ibu gurunya mungkin dengan kata-kata yang universal gitu ya. Oh maksudnya mah berdisiplin ya teh gitu. Nah, mungkin anak-anak mah dengan bahasa anak-anaknya sendiri ibu abi mah menghargai gitu. Mungkin untuk kelas 1 mah dia kelas bawah fase apalagi PAUD kan belum bisa nulis ya, kita aja gurunya yang tanya aja satu-satu, Cik ayo kumaha di kelas teh, impian kalian di kelas teh supados belajar nyaman aman. Ibu abi hoyong ieu ibu abi alim kieu abi hoyong kieu. Nah itu mah tugasnya mungkin ibu gurunya ya memanajer anak-anaknya supaya bisa terlaksana. Tah kami atos ibu guruna ngadangdong dinakan print ditempel di kelas supados kahafal ya. Kamu seueur 5 7 kamu kelas 5 berarti peraturan berarti keyakinan jadinya 7 5 berarti diingat sama anak gitu Pak itu Pak Asep cepat ya gitu. Mungkin sekian ya, terima kasih sebelumnya sama ibu bapak guru, maaf ya mengganggu waktunya mungkin di siang hari yang memang cuaca yang mengantuk gitu ya. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan sedikit ilmu bermanfaat ya. Tapi kedepannya kita saling belajar aja Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan selebihnya boleh ditanyakan ya, tapi tidak abi oke paket ilmu masih mencari ilmu lain. Mungkin dari abi belajar dari ibu bapak ya yang sudah berpengalaman, dari ibu Wiwin gitu ya, ibu Ula yang sudah lama. Jadi kita combine dengan perubahan zaman dari yang pengalaman yang dulu jauh Wiwin dari zaman dulu mah kieu di combine sekarang perubahannya zamannya harus gini Bu misalkan. Jadi kan kita saling aja gitu ya. Da abi oge sanes pintar gitu ya, ya kamu panginten abi mah ngelaku kamari 2 minggu
aja ya sami atau oke masih kene belum melakukan 100% hal-hal yang barusan diutarakan. Saya abdi maksudnya menggurui gitu ya, tapi abdi sami gitu ya masih kene banyak lah kesalahan selama ini mengajar gitu ya. Mungkin sekian pembahasan tentang budaya positif SD Mamula Sanding. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.